A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah dan ibu, orang tua kami, alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat yang kami muliakan, abang-abang, adik-adik kami yang besar tak disebutkan gelar, yang kecil tak disebutkan nama, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Ta'ala. Ayah bunda yang sedang mencari menantu, semoga Allah jumpakan dengan menantu yang soleh lagi soleha. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang kami muliakan, kami yakin semua kita pasti ingin bahwasanya setiap detik yang dilalui, setiap nafas yang berhembus, setiap darah yang mengalir berdetak jantung kita, kita maunya selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Saya yakin kita semua ingin mendapatkan rezeki yang rezeki kita itu melimpah. Saya yakin kita semua pasti ingin bahwa apapun yang dilakukan bernilai ibadah dari Allah Ta'ala. 3 keinginan kita. Ingin yang dilakukan bernilai ibadah, rezeki melimpah ruah, hidup berkah. Maka untuk mendapatkan ketiga-tiga ini, ayah bunda, setidaknya ada 5 yang harus kita perhatikan. Berapa? 5. Untuk apa tuh tadi bunda? Untuk agar hidup berkah, rezeki melimpah, kemudian yang dilakukan bernilai ibadah. Yang pertama, ayah bunda, apapun yang kita lakukan, niatkanlah lillah. Niatkan semata mencari ridho Allah. Ayah bunda dari rumah ke sini, duduk dalam majelis ilmu ini, niatkan karena Allah. Bukan karena segan sama pengurus, bukan karena segan dengan tetangga, enggak, tapi benar-benar karena Allah. Bunda cuci piring, sekalipun bunda cuci piring, kalau bunda niatkan karena Allah, itu jadi ibadah. Bunda nyapu rumah, bunda ngepel halaman, ya halaman dipel juga bunda. Ya, saya kira di sini halamannya dipel. Nyapu rumah, cuci piring, cuci baju, masak, kalau diniatkan karena Allah, itu ibadah. Kenapa? Kan setidaknya dalam sehari 5 kali kita berjanji kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, semua amal ibadahku, hidupku sampai aku mati, tak lain dan tak bukan hanya karena Allah. Jadi dari pagi kita beraktivitas sampai nanti kita tutup mata, ketika kita niatkan karena Allah, itu akan jadi ibadah. Bunda cuci piring itu ibadah. Bahkan mohon maaf, bunda cuci celana bapak sampai celana dalamnya, itu bernilai ibadah. Makanya di antara surga terbesar seorang perempuan itu ada di rumah. Tapi hari ini terjadi ghazwul fikri, brainwash, dicuci otak kita. Bagaimana supaya kaum perempuan hari ini merasa minder dia di rumah, dan kemudian lebih bangga ketika dia banyak waktunya habis di luar rumah. Banyak hari ini ibu-ibu minder kalau dia jadi IRT, ibu rumah tangga.
Bangga dia kalau dia waktunya habis bekerja di luar rumah, apalagi kalau jadi wanita, apa istilahnya tuh Bunda? Wanita karir. Sehingga mendatangkan efek yang luar biasa. Apa efeknya ketika seorang perempuan waktunya habis di luar rumah? Setidaknya akan berbuat zalim kepada anak kandungnya sendiri. Kita buktikan Bunda. Bunda yang terbiasanya aktif bekerja di luar, lalu kemudian sampai masa hamil ada cuti Bunda? Ada. Berapa tahun Bunda cuti? Hah? Tak pakai tahun, pakai bulan, 3 bulan. Itu dihitung dari kehamilan usia berapa Bunda? 9. Taruh aja lah di pas lahiran Bunda cuti, lalu kemudian cutinya 3 bulan. Bulan yang keempat, mohon maaf Bunda tentu maksimalnya kasih ASI kepada anak cuman 3 bulan. 4 bulan ke atas itu ASI anak didapat dari mana? Tidak saya yang cakap, Bunda yang sebut. Sama nilainya susu-susu sapi terhebat yang ada di atas muka bumi ini dengan mohon maaf susu yang dapat dari ASI Bunda yang walaupun makan Bunda dari sambalado belacan ikan tubuh cuman sama. Tetap kualitasnya yang terbaik yang mana? Tetap ASI yang walaupun yang Bunda minum cuman air putih saja, walaupun yang Bunda makan sambalado belacan, tak tertandingi ASI. Sehingga Al-Quran menyebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Hendaklah seorang ibu menyusukan anaknya selama haulaini 2 tahun kamilaini 2 tahun sempurna, bukan 3 bulan sempurna tapi 2 tahun. Efeknya apa coba ayah bunda? Tengok anak-anak kita hari ini fisiknya banyak yang lemah. Berubah aja cuaca sedikit sakit, demam, suhu tinggi. 12 tahun baru usia dah kena asam urat. Saya punya bukti soalnya ayah bunda. Fisik anak-anak lemah sekarang. Kenapa? Dia dari kecilnya imun dia itu sudah bermasalah. Salah satu imun itu dapat dari mana? Dari ASI. Yang tadinya sesungguhnya bunda maksimal 2 tahun, tapi ketika merasa minder berada di rumah, lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, anak terbengkalai. Bahkan kadang-kadang kita dapati anak pandai mengajinya bukan dari mulut ibunya, bukan dari mulut ayahnya, tapi dari mulut orang lain. Rugi tak kita tuh bunda? Rugi tak tuh? Rugi. Kalau anak pandai mengaji di tangan orang, kalau anak pandai sholatnya di tangan orang lain, apa amal jariah kita nanti? Kan di antara amal jariah kita itu wa waladun sholihun yad'u lahu, anak yang soleh. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu bisa kita usahakan. Yang kedua anak yang soleh bisa kita usahakan. Kalau harta memang agak berat. Kenapa? Tak semua kita yang Allah titipkan harta. Setidaknya amal jariah kita yang 2 ini ayah bunda. Nah, maka supaya apapun yang kita lakukan bernilai ibadah, apalagi hari semakin senja, maka niatkan segala sesuatunya karena Allah. Yang kedua, agar pekerjaan bernilai ibadah, rezeki datang melimpah, kehidupan semakin berkah, maka perbanyaklah zikrullah dan tilawah. Ini yang kedua. Perbanyak apa bunda? Zikrullah dan tilawah. Apapun yang dilakukan setelah diniatkan karena Allah, maka mulailah dengan zikir. Kenapa Nabi katakan kullu amrin la yubda bil basmalah fahuwa absun. Setiap pekerjaan yang diawali tidak dengan menyebut nama Allah, maka perbuatan itu sia-sia, hampa, sampah nilainya di mata Allah. Ayah mau pagi-pagi dah berangkat dari rumah, baru pulangnya sore, tapi semuanya sampah di mata Allah. Mau? Tentu kita tak mau.
Maka supaya dia tak bernilai sampah di mata Allah, kita sudah bekerja pagi, petang, siang, dan malam, lintang pukang, letih badan kita, agar jangan jadi sampah. Apapun yang dilakukan, awali dengan zikir. Setidaknya zikirnya apa? Bismillah jadilah. Keluar dari rumah, bismillah. Bahkan nanti kita buang hajat masuk WC, bismillah juga. Kalau doa yang lebih panjang, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bunda mau cuci piring, bismillah. Bunda mau masak, bismillah. Awali dengan menyebut nama Allah, zikir. Itu bernilai ibadah. Bahkan mohon maaf ayah bunda, ketika kita mendatangi pasangan kita saja, bercocok tanam saja, itu pun akan bernilai ibadah kalau kita awali dengan zikir. Tengok sama ayah bunda nanti penjelasan tafsir Al-Fatihah bab keutamaan bismillah. Apa kata Nabi? Kalau bahasa kitanya lebih kurang ayah bunda, siapa yang sebelum bercocok tanamnya, dalam tanda kutip, sebelum bercocok tanamnya berzikir dia terlebih dahulu. Apa zikirnya? Bismillah. Kalau mau diperpanjang, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kalau dari bercocok tanam malam itu Allah takdirkan tumbuh biji menjadi sebatang pohon, maksudnya lahir anak, maka anak yang lahir itu nanti akan dijaga oleh Allah dari kejahatan-kejahatan setan. Anak kita hari ini lahir sering diganggu setan, tiba-tiba kejang-kejang, tiba-tiba berontak-berontak, sering diganggu setan. Itu salah satu sebabnya kenapa ayah bunda dulu pas bercocok tanam ndak baca zikir, ndak baca bismillah, langsung pijak gigi 5. Sehingga pada akhirnya ayah bunda, anak kalau sudah sering diganggu oleh setan, pada akhirnya nanti dewasanya pun perangainya bisa 10-11 dengan setan. Kalau perangainya sudah 10-11 dengan setan, kemasukan setan, 1001 ayat Al-Quran pun dibacakan tak akan mempan. Karena pernah pengalaman pribadi saya, ada orang kemasukan setan, dibacakan Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Pergi, ngamuk dia pak. Saya mencontohkannya bunda, maaf ya bunda ya kalau ada bunda yang kaget. Diusirnya kita, bahkan kadang-kadang sampai 7 orang memegangnya, nggak bisa-bisa. Kenapa? Dia telah melanggar kode etik sesama setan. Sesama setan dilarang saling mengusir. Enggak ada mau dia nih kawan aku, ngapain diusir-usir kata dia. Nah, dan perlu kita pahami ayah bunda, zikir-zikir berupa kalimah thayyibah, dia akan balik juga kebaikannya kepada diri kita sendiri. Contoh, apa yang menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan paus? Ingat ayah bunda? Zikir kan? Apa zikirnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sehingga Allah terangkan di dalam Al-Quran, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'asun. Kalaulah Nabi Yunus tidak banyak-banyak bertasbih, maka sungguh dia akan berkekalan di dalam perut ikan itu sampai kapan? Ila yaumi yub'asun, sampai datangnya hari kiamat. Jadi yang menyelamatkan Nabi Yunus itu diantaranya apa? Kalimah thayyibah berupa zikrullah. Zikirnya apa? Tasbih. Yang panjangnya apa? Itulah yang bunda sebutkan tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalimah thayyibah berupa zikrullah akan kembali juga kebaikannya kepada diri kita sendiri. Ayah bunda boleh tengok di YouTube nanti, ketik aja
penyihir perempuan Rusia. Saya dapatkan videonya di Instagram, lalu kemudian saya tengok betul di YouTube. Ada seorang penyihir perempuan di Rusia, di dalam YouTube tuh saya tengok ayah bunda. Dibuatlah semacam wawancara. Kalau anak-anak muda hari ini podcast istilahnya ayah bunda. Sampailah diskusi itu pada pertanyaan, Bu, siapa orang yang paling sulit bagi ibu untuk menyihirnya? Apa pertanyaannya bunda? Siapa orang yang paling sulit bagi ibu untuk menyihirnya? Di dalam video itu katanya ayah bunda, yang paling sulit bagi saya untuk menyihirnya adalah seorang muslim yang taat. Kenapa? Setiap kali saya berusaha untuk menyihirnya, selalu saja ada kekuatan yang membentengi, yang menghambat sampainya sihir saya kepada dia. Mungkin karena dia tidak orang Islam, dia tak tahu kekuatannya apa. Kalau kita orang Islam, kalau kita mengaji, kita tahu kekuatannya. Kekuatannya apa? Kekuatan zikir. Makanya kita dianjurkan banyak-banyak berzikir. Ayah bunda, Nabi Muhammad itu pernah disihir enggak? Nabi Muhammad pernah disihir. Siapa yang menyihir Nabi Muhammad? Orang Yahudi namanya Labid bin A'sam. Ayah bunda boleh tengok nanti Asbabun Nuzul surat Al-Falaq, surat An-Nas, buka tafsir Ibnu Katsir. Asbabun Nuzul surat Al-Falaq, surat An-Nas, Nabi kena sihir oleh orang Yahudi namanya Labid bin A'sam. Kalau saya tak salah dalam tafsir itu dikatakan lebih dari 40 hari, ada yang mengatakan 2 bulan Nabi sakit keras. Tidak bisa Nabi ngapa-ngapa karena pengaruh sihirnya orang Yahudi. Lalu turun malaikat Jibril di ruqyah Nabi Muhammad, lalu kemudian dibacakan 2 surat Al-Falaq dan An-Nas, akhirnya selamat Nabi dari sihirnya orang Yahudi. Ayah bunda, kalaulah Nabi saja bisa kena pengaruh sihir, apalagi kita. Makanya banyak-banyak zikir, dia akan kembali kepada diri kita. Barangkali kemarin pas ngantarkan anak ke sekolah, cucu ke TK, karena buru-buru hampir kita nabrak orang, atau hampir kita yang ditabrak orang, atau karena buru-buru tiba-tiba ada lubang di jalan, karena mengelakkan lubang hampir kita masuk parit. Tidak jadi masuk parit, tidak jadi luka-luka, tidak jadi patah-patah. Kenapa? Sebelum berangkat kita sudah berzikir, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Satu contoh zikir yang mendatangkan rezeki itu ayah bunda, istighfar. Apa bunda? Istighfar. Dalilnya apa? Rasulullah bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar dalam hidupnya, maka setiap kesedihannya akan Allah ganti dengan kegembiraan. Setiap kesulitannya akan Allah berikan jalan keluar, dan akan Allah beri dia rezeki yang datangnya tanpa diduga-duga. Urusan dimudahkan, sedih digembirakan, rezeki akan dilapangkan. Suatu ketika ayah bunda, Imam Ahmad bin Hanbal betapa kuat keinginannya untuk pergi ke Basrah. Padahal beliau di Baghdad. Dari Baghdad pengen kemana? Basrah. Basrah yang di Irak, bukan di Tolua. Nah, ini ada Basrah di Tolua, cek ayah bunda. Kuat keinginan Imam Ahmad untuk pergi ke Basrah. Dia di Baghdad. Saya tengok di internet ayah bunda, dari Baghdad ke Basrah itu naik mobil lebih kurang 5,5 jam. Sama dengan kita yang setelah bertarbiyah di Bir Ali menuju tanah suci Mekah Al-Mukarramah, kan segitu juga lebih kurang 5 sampai 5,5 jam. Hari ini lebih kurang 5,5 jam. Dulu orang dari Mekah ke Madinah, kalau ayah bunda baca kitab Sirah Nabawi Ar-Rahiqul Maktum yang ditulis Syekh Sofi Ar-Rahman Al-Mubarakfuri, Nabi dari Mekah ke Madinah berapa hari coba ayah bunda? Ingat ayah bunda?
Di dalam kitab sirah saya baca dari Mekah ke Madinah perjalanan hijrah Nabi itu 10 hari ya. 10 hari. Kalau hari ini lebih kurang berapa tadi? 5 jam. Taruh aja lah kita ambil 7 hari lah. 7 hari aja. 7 hari itu waktu yang lama atau sebentar? Jangankan 7 hari, 5 aja kita 5 jam aja naik mobil ke Toluk lah contohnya, ke Bukit Tinggi lah contohnya, naik mobil yang empuk kita, Alphard mobil yang kita tumpangi, kadang-kadang rasa-rasa mau putus juga pinggang kita karena lamanya, karena capeknya. Cuman 5, ini berapa jam bunda? Bukan 5 jam tapi 7 hari. Tak terbendung kuat keinginan Imam Ahmad untuk pergi ke Basrah. Akhirnya berangkatlah dia. Panas terik, gurun padang pasir dilewati sampai Imam Ahmad di Basrah. Waktu sudah malam, sholat Imam Ahmad. Selesai sholat, maka karena tak ada tempat untuk menginap, ketika itu Traveloka belum ada lagi, ayah benar. Kalau ada Traveloka kan tinggal pencet aja lagi. Mulai dari yang 50.000 semalam sampai 3 juta kan ada. Tidurlah Imam Ahmad di dalam masjid. Ketika Imam Ahmad tidur di dalam masjid, nampak sama pengurus diusirnya Imam Ahmad. Siapa yang diusirnya bunda? Imam Ahmad. Inilah bahayanya kalau pengurus masjid itu tak mengaji. Dia tak tahu kalau bahwasanya musafir ada hak di dalam masjid. Tapi insya Allah ayah bunda saya di sini semuanya sudah mengaji. Orang kalau tak mengaji itu kadang-kadang ayah bunda, apalagi pengurus, nengok anak kecil berlari di dalam masjid, berbulu cek matonya menceli anak-anak itu di masjid itu. Sehingga kadang-kadang kita dapati banyak anak-anak itu takut ke masjid. Dek, ayolah kita ke masjid. Tak mau bang Ustaz. Kenapa? Takut aku sama bapak itu. Kenapa? Macam mantu ku tengok. Terus kalau ada bapak itu di masjid, kau tak ke masjid? Tak mau ku bang Ustaz. Terus bila kau ke masjid? Kalau dia ada mati nanti Pak Ustaz katanya. Didoakan mati. Kenapa? Takut. Melotot. Dia tak sadar kalau anak-anak itu ayah bunda, anak-anak itu 2 namanya. Anak-anak, dunia bermain. Saya kalau tausiah, kalau sholat ayah bunda, anak-anak ribut tak pernah saya komentar. Nyantai aja saya. Mau dia jungkir balik di hadapan saya, tak pernah saya komentar. Tapi kalau apa-apa ama-ama mau tak apa saya ribut, pas saya kajian. Salah satu masjid di Jalan Paus, kajian maghrib. Sudahlah jamaahnya sedikit, kajian maghrib ketika itu sedikit, cuma di sini 2, di situ ibu-ibu 3, di pojok di situ 3, di sini agak berempat. Yang berempat nih mota pula. Saya sudah ngode, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu. Semestinya kan dia kan paham tuh. Ternyata keras pula suaranya daripada saya. Saya tidak enak pula menegur. Karena semestinya, kalau kata orang Minang tuh, ayah bunda, tekile ikan dia ya, tahu jantan batinonya. Paham aja lah kita. Ini tidak awak tausiah, semakin kuat otaknya. Walhasil ayah bunda, setelah saya buka, puji syukur, sholawat dan salam kepada Nabi, langsung saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2016. Alhamdulillah sampai sekarang tak pernah lagi saya diundang di masjid tuh. Kan rugi Ustadz kan? rugi saya di mana? Ustadz biasanya kalau habis tausiah kan dapat amplop. Mohon maaf. Ayah bunda, kita prinsipkan boleh berbeda-beda. Boleh? Bagi saya haram Ustadz itu menerima amplop setelah tausiah. Itu bagi saya. Haram Ustadz menerima amplop kalau isinya sedikit. Isinya ambil lah. Nah, ayah bunda di mana? Di mana pula tersimpang kaji kita tadi ini, Pak? Ini cerita Imam Ahmad. Nah, diusir Imam Ahmad. Emangnya orang tak kenal dengan Imam Ahmad? Orang kenal dengan nama Imam Ahmad, tapi rupanya orang tak tahu. Instagram tuh sudah ada, tapi foto profilnya belum ada lagi. Ada Instagram di zaman itu, WhatsApp bagi Pak Ustadz. Ada. Macam mana bentuknya Pak Ustadz? Tak perlu kita tanya. Yang penting ada. Orang kan kadang-kadang suka menanya sesuatu yang tak penting. Ustadz, Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, Pak Kuahnya siapa Pak Ustadz? Pak Kuah Nabi Adam pun dia tanya. Tak penting.
Di dalam masjid diusir, tidur Imam Ahmad di emperan masjid, diusir balik. Walhasil ayah bunda, keluarlah Imam Ahmad dalam keadaan terhina. Ketika keluar dari masjid, tiba-tiba ada salah seorang penjual roti nampak sama dia. Kalau bahasa kita mungkin, Pak, apa ceritanya Pak? Nah itulah, gak boleh aku tidur sama bapak tuh di dalam masjid. Emangnya rumah bapak di mana? Rumah aku di mana tadi? Di Baghdad. Terus ngapain bapak ke sini? Siapa? Di mana tempatnya saudara bapak di sini? Saudaraku pun tahu. Terus tempat yang bapak tuju di Basra ini di mana? Macam kita di Pekanbaru lah. Pekanbaru ini kan luas. Mau di Kulimnya, kah, mau di Panamnya, kah, mau di Harapan Rayanya, kah? Aku pun tak tahu. Yang jelas entah mengapa aku ingin pergi kemana? Ke Basra. Oh, bapak tidak ada tempat menginap malam nih? Tidak ada. Ya udahlah, kalau begitu di rumah saya aja lah. Masuk ke rumah penjual roti tadi ayah bunda, maka untuk jualan besok pagi segala sesuatunya kan disiapkan dari malam tuh. Macam bunda masak lontong, untuk paginya kan disiapkannya dari malam. Dimasukkan tepung ke dalam nampan, astagfirullah. Dikasih air, astagfirullah. Pecahkan telur, astagfirullah. Diadu-adu, astagfirullah. Dimasukkan oven, astagfirullah. Dikeluarkan dari oven, astagfirullah. Takjub Imam Ahmad. Pak, ya, dah berapa lama Bapak astagfirullah nih Pak? Itu lebih kurang maknanya, bunda. Kata penjual roti ini, baru 30 tahun. Baru berapa? 30 tahun. Kemudian Imam Ahmad bertanya lagi, Pak, apa yang Bapak dapat dengan astagfirullah Bapak tuh Pak? Kata Imam Ahmad pula. Apa kata penjual roti ayah bunda? Pak, semua yang aku inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa katanya bunda? Semua yang aku inginkan diberikan oleh Allah Ta'ala. Tapi ada satu yang belum lagi Pak. Apa dianya? Aku ingin betul berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal. Dia tak sadar kalau sekarang bercakap dengan siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Setetes demi setetes mengalir air mata di pipi Imam Ahmad bin Hambal. Rasa-rasa mau pecah dadanya Imam Ahmad bin Hambal. Dia berkata, Pak, akulah yang Ahmad bin Hambal. Ternyata istighfarmu itulah yang membuat betapa kuatnya keinginanku untuk berangkat dari Baghdad ke Basrah. Waktu yang lama badanku letih sampai aku terhina. Kemudian aku masuk ke dalam rumahmu. Ternyata karena istighfarmu. Makanya kata Nabi, akan Allah beri rezeki yang datangnya tanpa diduga-duga. Ini yang kedua ayah bunda, perbanyak zikrullah. Kalau dilanjutnya tilawah Al-Quran. Setiap aktivitas kita mau memulai kegiatan di kantor, bismillah, kemudian bacalah agak 2 atau 3 ayat. Ini mendatangkan keberkahan. Yang ketiga, supaya hidup berkah, rezeki datang melimpah. Yang ketiga yang bisa kita lakukan ayah bunda, rutinkanlah untuk bersedekah. Apa dianya? Rutinkan sedekah. Karena sependek perjalanan hidup saya ayah bunda, saya belum pernah mendapati orang yang rajin bersedekah kemudian jatuh menjadi orang yang miskin. Selalu orang yang hidup bersedekah rezekinya lapang. Kalaupun dia tak kaya-kaya betul, tapi ketika dia rutinkan sedekah, memang untuk menyekolahkan anaknya tak mampu, tapi anaknya beasiswa. Beasiswanya tak di dalam negeri, bahkan sampai di luar negeri. Walaupun sedekah kita sedikit. Kenapa? Allah kan sudah berjanji. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah sama seperti orang yang menanam satu biji. Satu biji kemudian tumbuh menjadi sebatang pohon. Sebatang pohon kemudian ada 7 rantingnya. Setiap rantingnya ada 100
buahnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan lebih dari 700 tadi bagi siapa saja yang dia kehendaki. Maka ayah bunda, ketika Allah titipkan harta pada diri kita, perlu kita ingat, sesungguhnya perjuangan harta itu tak ubahnya seperti perjuangan air. Pada harta yang Allah titipkan pada diri kita, itu ada hak orang lain. Ketika sudah sampai saatnya untuk diberikan, maka berikan dan keluarkanlah. Kalau harta itu sudah saatnya dikeluarkan, tak kita keluarkan, maka dia akan keluar dengan sendirinya. Perjuangan harta taubahnya seperti perjuangan air. Air dari langit kemudian jatuh ke gunung. Jatuh ke gunung kemudian diambil sama satu perusahaan air. Ini kan biasanya setiap air-air kemasan kan selalu ada lambang gunungnya. Dari langit turun ke gunung. Ingat ayah bunda, cita-cita air cuma satu. Apa dianya? Dia ingin bermuara di lautan. Jangan coba-coba hambat perjuangan air. Dari langit turun kemana tadi? Ke gunung. Ke gunung dia ingin bermuara di laut. Tapi ketika dia ingin bermuara di laut, sekarang dia tertahan dalam air kemasan. Sudah saatnya keluar, dia akan keluar. Saya buktikan ayah bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Rasote talua. Bagi yang paham. Kalau tak paham, takkan talaso. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah. Dia di dalam perut saya. Kalau sudah saatnya keluar, dia akan keluar. Bunda tidur nanti malam, jam 10 tidur contohnya. Minum bunda sebelum tidur. Jam 3 kalau sudah saatnya keluar, keluarkanlah. Tiba-tiba jam 3 lampu mati, hujan lebat, petir keras. Bunda nak ke WC, takut bunda. Bunda tahan-tahan dianya yang sudah saatnya keluar. Kira-kira apa yang terjadi bunda? Kalau ndak penyakit, kalau ndak banjir kasur dibuatnya kan. Maka bunda, pilihannya ada pada diri kita. Mau dia keluar dengan cara yang baik, atau dia keluar dengan cara yang tidak baik. Yang jelas dia akan keluar. Keluar dengan cara yang baik mana contohnya? Ini sebentar lagi kita mau kurban. Berkorban kita. Berapa korban tadi Pak? Saya terdengar tadi di luar. 25. 275. Keluarkan melalui pintu korban. Keluarkan melalui pintu zakat. Keluarkan melalui pintu sedekah. Sudah saatnya keluarkan. Kalau kita tahan-tahan juga ayah bunda, dia keluar dengan sendirinya. Tiba-tiba di saatnya dia keluar, bunda tahan-tahan. Terjepit urat saraf di belakang. Pergi ke Malaka, kena 100 juta. Keluar tak tuh Pak? Keluar. Mobil mewah, tak dikeluarkan zakatnya. Harta-harta yang banyak tak dikeluarkan zakatnya. Tiba-tiba nabrak orang, patah anak orang. 30 juta Pak kata dia. Keluar juga? Keluar juga. Makanya Allah katakan wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta yang Allah berikan kepada kita ada hak-haknya orang lain. Nah, ini yang ketiga, rutinkan sedekah. Langsung yang keempat, yang kelima karena waktu kita sudah larut malam. Yang keempat dan kelima ayah bunda, jagalah sholat dan jauhi maksiat. Sholat itu mendatangkan rezeki. Maksiat itu justru menghambat rezeki. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Suruhlah keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, sabarlah kamu dalam hal itu. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki kata Allah. Nahnu narzukuk, justru sebaliknya kami yang akan bagi rezeki. Jadi sholat itu melancarkan rezeki, bukan menghambat rezeki. Tapi inilah masalah kita hari ini ayah bunda. Kadang-kadang ada di antara kita yang memahami sholat itu justru bukannya memudahkan rezeki, tapi menghambat rezeki. Memang dari mulut tak dia katakan, tapi perbuatannya menunjukkan itu. Contohnya apa? Orang sudah azan, takut dia untuk menutup tokonya.
enggan menutup warungnya. Nanti kalau tutup toko awak, ruko awak, butik awak, nanti tak ada orang berbelanja, terhambat pintu rezeki awak. Ingat ayah bunda, siapa saja yang merasa rezeki yang dia dapat karena kerja kerasnya, maka sesungguhnya apa bedanya kita dengan Fir'aun dan Qarun. Qarun itu kan meyakini rezeki didapat itu dari mana ayah bunda? Karena usahanya. Datang Nabi Musa, Run, bantu kayak fakir miskin, tolong anak yatim. Dulu kau kan miskin, sekarang sudah kaya, keluarkan hak-hak anak yatim. Apa jawaban Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Musa, kau cakap aku ini kaya karena Allah? Oh no, sorry yo. Innama utituhu ala ilmin indi. Harta yang aku dapat niha, kekayaan yang melimpah ruah niha, itu bukan datang dari Allah, tapi dari mana? Ala ilmin indi, datang karena kecerdasanku, karena kepintaran. Tak diakuinya nikmat itu datang dari Allah. Jadi kalau kita hari ini merasa nikmat kita dapat karena kuatnya kerja keras kita, mohon maaf, apa bedanya kita dengan Qarun dan Fir'aun? Jadi satu pintu rezeki itu diantaranya ada dalam bab sholat. Makanya ayah bunda, saya yakin ayah bunda kita semua sudah berangkat haji atau setidaknya umroh. Yang belum, semoga Allah panggil kita bisa melaksanakan haji, menunaikan umroh. Amin. Apa diantara pelajarannya coba ayah bunda? Azan orang Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunda yang asik berbelanja, memilih barang-barang di toko, apa yang terjadi? Toko mulai tutup. Ketika sudah iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bunda masih berada di dalam, tidak keluar juga, apa yang dilakukannya? Bisa-bisa dikurungnya bunda di dalam. Mau 5 triliun pun transaksi bunda tidak bernilai bagi mereka. Kenapa? Yang bernilai cuman Allahu Akbar. Mereka yakin rezeki itu datang dari Allah. Kalau tak sholat, itu kan maksiat. Maksiat menghambat rezeki. Tahu Masjid Cepron, masjid dakwah dekat bundaran Cepron Rumbai ayah bunda? Suatu ketika zuhur, saya berhenti di situ, orang azan. Parkirlah saya. Pas saya parkir mau matikan mobil, tiba-tiba tak lama setelah itu parkir pula bapak-bapak di sebelah saya bawa becak. Di atas becak itu ada 3 orang, satu bapak yang bawa, satu lagi ada seorang ibu-ibu terbaring di dalam becak itu, satu lagi anak perempuan yang masih gadis, mungkin anak dia. Nah, ketika dia parkir, tergeraklah hati saya untuk bersedekah. Saya keluarkan dompet, ambil duit 100.000. Mau saya berikan. Pas mau saya berikan, ayah bunda, tiba-tiba orang komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Bapak tadi turun dari becaknya, sehingga saya berkata, Bapak ini sholat enggak ya? Turun dia dari becaknya, ini gerobaknya, ini setirnya, stang motornya pak ya. Turun dia dari becak, melingkar ke depan. Saya posisi saya di sini, sehingga kan begini saya nengoknya tuh. Dari dekat nampak sama saya dari dalam mobil. Dia keluarkan rokok dari sakunya, karena posisinya dekat nampak sama saya, mereknya Deji Samsoe. 2, 3, 4. Dikeluarkannya 1 batang, ngerokoklah dia di belakang becak tadi. Posisi saya kan menghadap mobil, kan menghadap ke depan tuh. Saya mundur posisi parkirnya. Ngerokok dia. Kata saya, paling banyak 5 atau sampai 15 orang yang ngerokok. Lebih tuh, Bapak nih sholat nih, kata saya. Saya husnuzon, ayah bunda. Setelah saya kira-kira 5 sampai 15 isap, enggak juga beranjak dia dari tempat duduknya. Sementara tadi orang kan sudah komat kan? Orang sudah komat. Ini kalau saya tunggu terus nih bisa tidak dapat jamaah saya nih, kata saya. Akhirnya saya matikan mobil, lalu kemudian saya masuk menuju masjid. Ketika saya sholat, kalau tak salah memang saya dapat berjamaahnya cuma 2 karena tertinggal 2 rakaat.
Di rakaat saya menyempurnakan ketiga keempat, langsung saya gas gigi 5. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Cepat bacaan saya ya Bunda. Cepat. Ada tak kecepatan orang yang bisa mengalahkan kecepatan saya? Ada. Siapa? Kira-kira ada nggak Pak yang bisa mengalahkan kecepatan bacaan saya tadi? Ada? Bisa Bapak? Bisa kita tes dulu? Rasa-rasanya sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Kalaupun bisa mungkin hitung jari. Satu-satunya orang yang setahu saya yang bisa mengalahkan kecepatan bacaan saya tadi, ayah bunda, imam kemarin yang sholat tarawih 20 rakaat yang cuma 5 menit atau 8 menit itu. Nah, itulah agaknya orang yang bisa mengalahkan kecepatan bacaan saya. Allahu akbar, bolin, Allahu akbar, Allahu liman hamidah. Belum lagi kepalanya nempel di tempat sujud sudah Allahu akbar pula. Cepat bacaan saya. Kenapa? Pikiran saya ke bapak tadi. Ketika salam kanan saya berharap dia ada di sebelah kanan saya. Ketika salam kiri, kalau tak ada di kanan mudah-mudahan dia ada di sebelah kiri saya. Kanan tak ada, kiri tak saya tengok, di belakang pun dia tak nampak. Biasanya setelah sholat kita kan zikir dulu. Tidak ada saya zikir ketika itu, langsung saya masuk ke mobil. Ketika saya sampai dekat mobil, tiba-tiba bapak tadi seakan-akan dia seperti orang yang telah melaksanakan sholat. Padahal menurut saya mustahil dia sholat. Kenapa? Setidaknya dia butuh waktu untuk berwudu. Ataupun kalau dia tak berwudu, mustahil rasanya dia bisa mengalahkan kecepatan bacaan saya. Walhasil ayah bunda, dia sudah saya kasih belum? Belum kan? Akhirnya hati saya bolak-balik. Sedekah ndak ya, sedekah ndak ya, sedekah ndak ya, sedekah ndak ya, sedekah ndak ya. Tapi saya berusaha. Kalau tadi sudah diniatkan sedekah, ya sedekah aja. Ngapain lagi tengok-tengok? Kasih aja. Tapi apalah daya ayah bunda. Hati kita ini siapa yang menguasai? Saya yang menguasai? Ndak. Hati kita dikuasai oleh Allah. Qalbul insan baina yadayir rahman. Hati manusia ada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan ada doa, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'ati rasulika. Wahai zat yang maha membolak-balikkan, bolak-balik hati saya. Sedekah ndak ya, sedekah ndak ya, sedekah ndak ya, sedekah ndak ya. Pada akhirnya, ini ndak ya sedekah 100.000 nih kata saya. Kenapa? Kalau saya kasih dia duit 100.000 bukannya dipakai untuk beli obat, tapi justru dipakai, berarti sefrekuensi kita berarti ya udah. Akhirnya, Aninda iya nih 100.000 nih kata saya, 1.000 aja lah. Saya ambil lagi dompet saya, biasanya di dalam dompet tuh mulai dari 100 rupiah sampai 100.000 ada. Ternyata ketika itu yang paling kecil cuma 10.000. Mak 10.000 kata saya. Akhirnya ya udahlah, daripada tak ada bersedekah sama sekali, saya berikan duit 10.000. Pertanyaannya bunda, kalau dia sholat tadi dapat berapa? 100. Tapi karena dia tak sholat, dia dapat 10.000, bahkan dia tak bisa mendapatkan apa-apa sama sekali. Itulah hadis Nabi yang mengatakan, innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya Allah akan mengharamkan rezekinya kepada hambanya lantaran maksiat yang dilakukannya dalam hidupnya. Tak sholat maksiat tak ayah bunda? Maksiat. Suruhan yang semestinya dia kerjakan tapi justru dia abaikan karena dia tak sholat, dia terhambat rezekinya. Maka saya di awalnya sulit memahami Allah akan mengharamkan rezekinya kepada hambanya yang bermaksiat. Allah kan zat yang maha memberi rezeki, tapi kok terhalang pula rezeki karena maksiat. Maka dari ini saya mau baru paham ayah bunda, rezeki itu sudah Allah berikan, tapi kemudian kita sendiri yang menghambat sampainya rezeki itu. Maka sesungguhnya bunda, maksiat itu tak obahnya sama seperti awan yang menghambat sampainya sinar mentari ke bumi. Paham ayah bunda maksud saya? Hampir sama dengan awan yang menghambat sampainya sinar mentari ke bumi. Itulah maksiat. Minum, bisa saya minum?
Tidak bisa saya minum. Kenapa? Ada penutupnya. Kapan saya baru bisa minum? Buka penutupnya dulu. Bismillah. Inilah lebih kurang yang maksiat tadi itu, ayah bunda. Maka kalau hari ini kita mendapati sekalipun ada orang berbuat maksiat, tapi rezekinya tetap lancar saja, maka ketahuilah bisa jadi dia mendapatkan itu dalam keadaan tidak diredoi oleh Allah, tapi dalam keadaan bentuk dimurkai. Sama kayak bunda, lampu merah nyala di tengah jalan, tiba-tiba ada orang ngamen. Bunda tak ingin bersedekah. Bunda sudah kasih isyarat seperti ini. Tapi ketika kasih isyarat seperti ini, bukannya dia berhenti, tapi semakin panjang nyanyinya. Bunda kasih juga kan? Bunda kasih juga. Tapi hati bunda nyaman? Tidak nyaman. Barangkali lebih kurang demikian juga dengan Allah ketika memberikan rezeki kepada hambanya, tapi hambanya bermaksiat. Ayah bunda, demikian dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan, agar hidup berkah, rezeki melimpah, apapun yang dilakukan dihitung sebagai ibadah. 5 yang mesti kita perhatikan. 1 apa tadi bunda? Niatkan segala sesuatunya karena Allah. Yang kedua apa? Perbanyak zikrullah dan tilawah. Yang ketiga, rutinkan sedekah. Yang keempat, jagalah sholat. Dan terakhir, jauhi maksiat. Mudah-mudahan keberkahan, rezeki, ibadah dari apa yang kita lakukan, itu semua Allah berikan kepada kita. Dengan itu selamat kita di dunia, bahagia kita di akhirat. Allah kumpulkan kita semua dalam surganya yang mulia. Kita sama-sama berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Ayah bunda, saya izin langsung pamit karena ada kawan yang malam hari ini juga berangkat ke Medan kalau tak salah, karena dia pindah tugas ke sana. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.